Halo bagi pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Intan Syarikula. Gelaran pentas teater kegiatan komunitas mahasiswa Sendera Tasik UNESA, Ruang Ekspresi dan Kreasi Seniman UNESA. Pengukuhan 4 guru besar dan peluncuran aplikasi inovasi bidang disabilitas. Rekatkan tali silaturahmi dan komunikasi melalui olahraga bersama para pimpinan UNESA. Dan pemirsa, berikut jendela UNESA selengkapnya. Guna tingkatkan kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi, Rektor bersama pimpinan selingkung UNESA gelar olahraga bahagia. Selain itu, kegiatan juga dimanfaatkan para pimpinan UNESA untuk berinteraksi langsung bersama para sivitas akademika dan warga UNESA. Pimpinan selingkung UNESA secara rutin mengagendakan kegiatan olahraga bahagia setiap Jumat pagi di wilayah UNESA Lidawetan dan Ketintang. Pada kesempatan kali ini, senam pagi diadakan di halaman Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, yang nantinya kegiatan ini dilakukan bergantian pada masing-masing fakultas di UNESA. Setelah berolahraga bersama, Cak Hasan selaku Rektor UNESA menyerahkan 10 sepeda angin pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang diterima oleh Dekan Fisha UNESA, Dr. Bambang Sigit Widodo MPD. Hal ini merupakan upaya UNESA untuk menambah sarana-prasarana pendukung di lingkungan Fakultas UNESA. Selain berolahraga bersama, terdapat ruang dialog santai yang digagas oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang bernama Ngopiku, dengan kepanjangan Ngobrol Pintar Keluarga UNESA, yang bertemakan UNESA adalah kita. Dalam kesempatan kali ini, para sivitas akademika aktif bersuara, menyampaikan aspirasi dan mencari solusi kepada para stakeholder terkait. Ini era yang sudah kita masuk ke perguruan tinggi yang berbadan hukum, maka kita ingin semua hal bisa kita selesaikan dengan cara ngobrol santai, tidak lagi secara formal ya, karena ketika pimpinan datang ke bawah, kita akan kemudian bisa mengeksplorasi lebih dalam kan, kira-kira apa sih permasalahan yang ada di bawah. Kemudian secara informal, secara kekeluargaan, kita bisa menyampaikan dari hati ke hati, sehingga shopping list permasalahan itu saya pikir lebih bisa dapat deh ya ketika misalnya pimpinan berada di level turun ke bawah. Nah ini harapannya seperti itu, sehingga nanti skema acaranya pun kita nggak formal, jadi bukan sambutan istilahnya, kita namakan curhatannya. Disampaikan juga oleh Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketatalaksanaan, Keuangan, Sumber Daya dan Usaha, Dr. Haji Bakhtiar Syaiful Bahri MPD, bahwa kegiatan ini memiliki 4 tujuan, yaitu yang utama adalah terjalinnya silaturahmi para pimpinan stakeholder bersama sivitas akademika UNESA, terjalinnya komunikasi bersama para sivitas akademika dan stakeholder di lapangan, serta menggali permasalahan yang tertunda di level bawah. Mulai silaturahmi, kebugaran, komunikasi, dan menggali masalah-masalah yang belum sempat sampai ke tingkat atas karena masalah-masalah itu diharapkan bisa terselenggara semua, bisa tercapai semua melalui kegiatan ini. Output yang diharapkan tentu dari empat kegiatan tadi kita memperoleh semua masukan-masukan, saran-saran perbaikan untuk membangun UNESA. Jalur formal tetap jalan melalui surat, melalui permohonan, melalui pemberitahuan. Tapi jalur-jalur non formal ini yang akan mendekatkan hati, mendekatkan kalau secara formal mungkin secara hukum ya, tapi kedekatan hati ini yang akan mencairkan segala masalah-masalah. Dikemas santai dan menghibur, kegiatan ditutup dengan undian door prize oleh para pimpinan. Adapun hadiah utama yang diperebutkan oleh para peserta adalah 2 buah laptop. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Tambang Waskito melaporkan. Dalam rangka persiapan Prapon 2023, Tim Pemusatan Latihan Daerah atau Puslada Jatim Cabang Olahraga Petang menyelenggarakan Open Turnamen Championship. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini sekaligus sebagai evaluasi atlet petang yang tergabung dalam Puslada Jawa Timur.
Tim Pemusatan Latihan Daerah Jawa Timur atau Puslada Jatim Cabang Olahraga Petang menyelenggarakan Open Tournament Championship sebagai penilaian dan persiapan atlet dalam mengikuti Prapon 2023 maupun PON 2024. Kejuaraan ini digelar selama 3 hari pada 24 hingga 26 Februari 2023 di lapangan Petang Puslada Jatim Menganti Gresik. Total ada 160 tim yang bertanding, terbagi dalam 3 nomor, yakni triple 32 tim, double 64 tim, dan single 64 tim. Open turnamen ini diikuti oleh seluruh atlet Petang Puslada Jatim dan sejumlah tim dari DKI hingga Nusa Tenggara Barat. Tujuannya untuk kita menilai prestasi atlet Jatim yang akan ke Prapon. Dengan ada lomba ini bisa mereka mengadakan apa yang di training, apa yang dibuat dalam training ke dalam lomba ini. Petang adalah olahraga yang berasal dari Perancis. Olahraga ini masuk di Indonesia pada tahun 2017. Petang termasuk olahraga yang terjangkau dan dapat dimainkan oleh semua kalangan. Oleh sebab itu, kendati masih baru, perkembangan olahraga ini cukup pesat di Indonesia. Dibuktikan dengan berbagai macam kejuaraan yang telah terselenggara baik daerah maupun nasional. Petang bukan termasuk olahraga yang cukup menguras fisik. Penilaian poin dihitung berdasarkan jumlah bola besi yang paling dekat dengan bola kayu atau boka yang dilempar sebelum memulai permainan. Olahraga ini melatih akurasi pemain dalam mendaratkan bola besi ke jarak terdekat pada boka, sehingga membutuhkan konsentrasi dan pengalaman latihan yang tinggi. Tekniknya cuma ada 2 itu aja, shooting sama pointing. Cuman hal yang paling penting di petang ini adalah tactical game atau strategi. Jadi belum tentu anak yang punya akurasi yang bagus dia bisa menang di game kalau dia nggak punya strategi yang cocok dan bagus untuk ketika lawan tim tersebut. Selain sebagai tes event kejuaraan bagi para atlet petang, hasil dari Open Turnamen ini juga akan menjadi bahan evaluasi tim Puslada Petang Jatim untuk melakukan promosi dan degradasi atlet yang akan mengikuti Prapon 2023 dan PON 2024, sehingga dapat mencapai target medali yang telah ditentukan. Dari Gresik, Irfan Ali dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Kegiatan komunitas mahasiswa atau KKM Teater Sendra Tasik sukses gelar pementasan perdana angkatan 2022 pada Sabtu 25 Februari 2023. Pementasan bertajuk Orang Asing berhasil memukau penonton dengan penjiwaan karakter para pemain yang terdiri dari 4 orang mahasiswa Sendra Tasik angkatan 2022. Gedung T11 Fakultas Bahasa dan Seni tampak berbeda di malam minggu ini. Suasana tampak ramai kedatangan para mahasiswa dan berbagai komunitas teater yang akan menyaksikan pentas perdana angkatan 2022 KKM Teater Sendra Tasik UNESA. Pentas perdana merupakan pentas rutin tahunan KKM Teater Sendra Tasik untuk menyambut anggota baru. Pementasan ini menampilkan naskah berjudul Orang Asing karya Rupert Brooke. Proses kreatif yang dilakukan selama 2 bulan sukses membuat kagum para penonton dengan penjiwaan karakter para aktor dan elemen pendukung lainnya selama pementasan berlangsung. Nur Aziza Oktaviani, mahasiswa Sendra Tasik angkatan 2022, selaku sutradara menyampaikan pemilihan naskah Orang Asing ini dilatar belakangi tentang hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk naskahnya sendiri, mengapa kami memilih naskah tersebut? Karena kami memilih naskah tersebut agar teman-teman yang menyaksikan pentas perdana kali ini bisa mengambil hikmahnya. Karena nanti pada naskah akan dijelaskan bagaimana untuk kita itu menghargai sesuatu yang ada. Karena nanti akan ada penyesalan di belakang dan untuk resikonya ditanggung di belakang. Begitu. Selama proses kreatif, terdapat kesulitan yang dihadapi para aktor. Salah satunya adalah pembiasaan diri untuk memerankan karakter sesuai dengan karakter tokoh pada naskah tersebut. Perbedaan latar belakang para aktor yang notabene baru mendalami perihal keaktoran menjadi salah satu permasalahan yang umum dialami dalam gelaran pentas perdana. Dr. Welly Suryandoko SPD MPD selaku pembina KKM Sendra Tasik mengapresiasi proses kreatif para mahasiswa yang berhasil menyuguhkan pementasan perdana sesuai dengan konsep, prosedur, teori dan kajian yang dipilih. Harapannya proses ini dapat memaksimalkan kompetensi mahasiswa. Harapan lain dalam pelaksanaan pentas perdana ini adalah untuk memaksimalkan kompetensi mahasiswa.
Karena kalau kita lihat dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, mahasiswa ini ada tantangan untuk memaksimalkan kompetensi keterampilannya. Terutama di sentra Tasik ini kan banyak yang dipelajari, ada drama, tari, dan musik. Pentas perdana angkatan 2022 turut dimeriahkan dengan penampilan tari remo dan dance modern persembahan dari KKM Tari Sentra Tasik serta penampilan pembacaan puisi. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Zulfaili Yahya melaporkan. Membangun ruang kreasi dan ekspresi di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa dan dosen Prodi Sentra Tasik UNESA gelar pentas perdana status Pertus 2023. Gelaran tersebut membawakan kesenian khas Jawa Timur, yakni ludruk dengan cerita berjudul Gegere Alas Angker. Kegiatan komunitas mahasiswa atau KKM Status gelar pementasan perdana drama tradisional bertajuk Spertus 2023. Gelaran tersebut dilaksanakan di Gedung Sawung Galing UNESA pada 28 Februari 2023. Ramai disaksikan Sivitas Akademika. Gelaran tersebut turut dihadiri oleh pimpinan Selingkung UNESA dan Maestro Ludruk Jawa Timur. Membuka pentas kesenian tersebut, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya menampilkan sajian gamelan dari bambu, yakni Deling Kambang, yang disaksikan dengan antusias oleh penonton. Acara dilanjutkan dengan sambutan Direktur Seni dan Budaya, Dr. Trisakti MSI, dan kemudian dibuka oleh Ketua Program Studi Sentra Tasik, Dr. Setyo Yanuartuti MSI. Ya, tentu saja kegiatan ini di kampus ya bisa tersosialisasikan ya dengan baik. Semua sivitas akademika di Universitas Negeri Surabaya ini ya bisa turut serta andil dalam peran untuk unggulan seni ini, dan semuanya bisa sama-sama kemudian kita bisa memperkenalkan karya seni budaya sebagai kekayaan atau unggulan di Universitas Negeri Surabaya ini kepada masyarakat, kepada semua khalayak. Gelaran Spertus 2023 ini menjadi momentum perdana bagi KKM Status untuk mengekspresikan ide kreatif yang dikemas melalui drama kesenian daerah. Pementasan ini diharapkan menjadi pemantik bagi mahasiswa UNESA untuk menghidupkan dan meramaikan kembali kesenian daerah, khususnya Jawa Timur. Yang asli ini adalah pentas perdana dari KKM kita. Jadi di drama itu ada 3 KKM, yaitu Teater Sentra Tasik, ada Status dan juga PEC. Nah kebetulan yang ini lagi pentas perdana itu adalah Status, yaitu KKM yang bernotaben drama tapi teater tradisional seperti itu. Jadi ini eventnya untuk mengulang kembali setelah kita vakum ketika kemarin corona, sekarang kita up lagi di online, yang kemarin sekarang kita offline. Pementasan yang menampilkan naskah berjudul Gegere Alas Angker yang disutradarai oleh M. Khotim Hidayatullah tersebut berhasil memukau penonton dengan guyonan khas Jawa Timuran tanpa melupakan pesan cerita dalam drama. Penampilan kolaborasi antara mahasiswa, alumni, dan dosen yang memukau membuat pentas perdana tersebut semakin spektakuler. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Berkolaborasi dengan Kompas Gramedia, UNESA menggelar acara bedah buku Bukan Kisah Sukses Erick Thohir, karya Abdullah Sami bersama narasumber pemerhati olahraga Fritz E. Simanjuntak dan atlet angkat besi Eko Yuli Irawan. Diskusi tersebut membahas perjuangan hidup Erick Thohir mulai dari politik hingga dunia olahraga. Mewujudkan ruang informasi dan diskusi untuk membangun semangat berprestasi, UNESA bersama Kompas Gramedia menggelar bedah buku Bukan Kisah Sukses Erick Thohir pada 27 Februari 2023. Acara yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Gema Kampus UNESA Ketintang tersebut dipadati jajaran Sivitas Akademika UNESA mulai dari mahasiswa, dosen, hingga pimpinan Selingkung UNESA. Membuka acara tersebut, Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi Publikasi dan Pemeringkatan, Junaidi Budi Prihanto SKM MKM PhD, menyampaikan peran UNESA sebagai perguruan tinggi tidak hanya unggul dalam bidang penelitian, namun juga harus aktif membina talenta muda di bidang seni dan olahraga. Harapannya melalui ruang diskusi ini, mahasiswa UNESA dapat meniru semangat yang luar biasa dari Erick Thohir. Agenda dilanjutkan dengan bedah buku yang dipandu oleh Timothy Marbun, mengundang 3 tokoh inspiratif, yakni Abdullah Sami,
penulis buku Bukan Kisah Sukses Erick Thohir, Fritz E. Simanjuntak, pemerhati olahraga, dan Eko Yuli Irawan, atlet angkat besi. Pada agenda ini, narasumber banyak membahas prinsip hidup Erick Thohir yang dapat diterapkan mahasiswa UNESA untuk mewujudkan keberhasilan di masa mendatang. Layaknya pesan Pak Presiden Jokowi dalam kata pengantar buku ini, diharapkan buku ini memberikan inspirasi kepada anak muda untuk mencontoh ataupun mengikuti jejak Erick Thohir, yang mana jejak yang dilakukan Erick Thohir itu berangkat dari titik nol hingga seperti saat ini. Jadi diharapkan buku ini memberikan inspirasi bagi anak muda untuk sukses. Acara yang dibagi dalam beberapa sesi tersebut turut diramaikan dengan berbagai hiburan, mulai dari musik hingga stand-up komedi. Fun games dan door prize turut membakar semangat dan antusiasme peserta untuk bertanya dan berdiskusi bersama para narasumber. Menutup kemeriahan acara, narasumber dan moderator mengajak peserta untuk berfoto bersama. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Dalam rangka meningkatkan peringkat UNESA di kancah internasional, UPT Perpustakaan UNESA mengadakan sosialisasi e-Journal Chemical Abstract Service. Kegiatan yang dihadiri oleh mahasiswa dan dosen jurusan kimia bertujuan menaikkan mutu research dan penelitian kalangan sivitas akademika UNESA. Tingkatkan layanan pustaka. UPT Perpustakaan UNESA sosialisasikan penggunaan layanan e-Journal Chemical Abstract Service. Kegiatan ini diadakan untuk menambah wawasan tentang aplikasi Chemical Abstract Service yang memiliki fungsi dan fitur SciFinder. Layanan ini berisikan pusat basis data informasi kimia, bibliografi, dan juga memiliki grafis serta struktur reaksi kimia. Hadir sebagai pemateri pada sosialisasi tersebut, Pamela On, Customer Success Specialist CES Singapore. Pamela menyampaikan CES SciFinder memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan pencarian artikel melalui platform sejenisnya. SciFinder mampu mengakses referensi jurnal dari tahun 1907 dan memiliki fitur unggulan lain seperti reference, substance, reaction, Marcus, chemical suppliers, dan regulate chemicals. Tadi ini sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa jurusan kimia. Nah, GIS itu tidak hanya ada jurnal, dia lebih menekankan karena untuk masa trial ini jurnal itu dikunci, tidak bisa dibuka dan di-download, tapi mereka lebih ke bagaimana memecahkan senyawa, rumus ini dan sebagainya yang sulit-sulit. Nah, di situ bikin formula baru dan apa semuanya ada di GIS. Para peserta yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti melalui kanal YouTube Perpustakaan UNESA cukup antusias mengikuti jalannya sosialisasi. Acara ini dilaksanakan pada 1 Maret 2023 di Laboratorium Komputer Perpustakaan UNESA. Harapannya, dengan adanya kegiatan ini mampu meningkatkan minat mahasiswa dan dosen dalam bidang penelitian, serta Perpustakaan UNESA mampu menyediakan platform untuk membantu penelitian khususnya di bidang ilmu kimia dengan output yang berkualitas dan mampu menunjang naiknya ranking UNESA di tingkat internasional. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rahma melaporkan. Tambah jajaran guru besar, UNESA kembali kukuhkan 4 guru besar pada 28 Februari 2023. Pengukuhan ini menjadi kali kedua setelah UNESA resmi berstatus PTNBH. Selain itu, UNESA juga luncurkan 3 aplikasi hasil inovasi pada bidang disabilitas. Guna hasilkan profil lulusan yang unggul dan handal, Universitas Negeri Surabaya terus tambah jajaran guru besarnya. Kali ini, UNESA kembali kukuhkan 4 guru besar pada bidang ilmu yang berbeda, yaitu Profesor Dr. Hajawari Handayaningrum MPD sebagai guru besar bidang ilmu manajemen pendidikan seni, Profesor Dr. Utia Azizah MPD, guru besar bidang ilmu pendidikan kimia, Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MSI, guru besar bidang ilmu konseling individu, dan Profesor Dr. Sujarwanto MPD, guru besar bidang manajemen pendidikan khusus. Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes atau Cak Hasan, menyampaikan bahwa pengukuhan guru besar ini merupakan kali kedua digelar sejak UNESA berstatus PTNBH. Harapannya adalah pengukuhan 4 guru besar ini 2 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, 1 dari Fakultas Bahasa dan Seni,
dan satu dari Fakultas MIPA. Beliau ini adalah SDM unggul yang nantinya bisa mendampingi dan mampu berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara dalam rangka meningkatkan SDM unggul ke depan melalui inovasi yang sudah mereka lakukan. Bahkan nanti harapannya mampu membimbing junior-juniornya yang masih doktor sekaligus adik-adik mahasiswa untuk secepat mungkin mereka membantu dan bisa berinovasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dukungan dari UNESA, selama ini UNESA menyiapkan anggaran khusus untuk percepatan guru besar yang kredibel, yang mampu menyampaikan dan menghasilkan teori-teori baru. Ada keterbaruan dan ada penemuan-penemuan baru, inovasi untuk itu, sehingga UNESA menyiapkan anggaran untuk membantu penelitiannya. Bahkan ketika mereka mengambil data dan sebagainya, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Sebelum dikukuhkan sebagai guru besar, masing-masing guru besar secara berurutan menyampaikan pidato ilmiahnya. Pidato pertama oleh Profesor Dr. Hajawari Handayaningrum MPD yang memaparkan tentang manajemen pelestarian seni pertunjukan melalui Sanggar Seni di Jawa Timur. Supaya seniman dan masyarakat yang swadaya ini tetap bisa bertahan ya, karena tidak ada support dari pemerintah, itu kembang kempis kondisinya sanggar itu, sehingga direkomendasi saya supaya pemerintah juga ikut ya, supaya anak kita nanti tidak kehilangan budaya. Pidato kedua oleh Profesor Dr. Utiyah Azizah MPD yang membahas tentang pemecahan masalah kimia berbasis keterampilan metakognitif untuk membangun kemandirian belajar di era disrupsi. Katanya kimia itu menakutkan gitu loh. Akhirnya saya berinisiatif untuk meneliti terkait dengan pemecahan masalah kimia, bagaimana baiknya, kemudian juga terkait dengan keterampilan metakognitif, itu kan keterampilan berpikirnya siswa. Nah, di situ kita coba bagaimana melihat keterampilan berpikirnya siswa, lalu kita kaji dan menuju ke arah kemandirian belajar juga. Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MSI, Guru Besar Bidang Ilmu Konseling Individu, menyampaikan pidato ilmiah berjudul Meramu Model Konseling Traumatis Terintegrasi yang Manjur. Ada beberapa hal yang menyulitkan, yang kadangkala biasanya kalau trauma itu seringkali klien kan tidak langsung terus terang ya. Jadi karena sifatnya itu pribadi dan seringkali itu seolah-olah melupakan, tapi sebenarnya masih selalu diingat, dan itu seringkali tidak mau terbuka, itu yang salah satu juga kesulitan. Tapi kalau misalnya dia mau terbuka ya langsung bisa terselesaikan dengan baik. Pidato terakhir disampaikan oleh Profesor Dr. Sujarwanto MPD, Guru Besar Bidang Manajemen Pendidikan Khusus, tentang perilaku organisasi pengelolaan perguruan tinggi ramah disabilitas. Pada kesempatan yang sama, diluncurkan juga 3 aplikasi sebagai bentuk inovasi di bidang disabilitas, yaitu InMare atau Inclusive Mobile Health for Teacher, yang bisa membantu guru sekolah luar biasa untuk mengelola stres ketika menghadapi siswa berkebutuhan khusus. Kemudian GUSI atau Guru Inklusi, aplikasi self-assessment yang bisa digunakan untuk menganalisis pengalaman guru dalam mengelola pembelajaran manajemen inklusi. Dan aplikasi ketiga, yaitu VR Bina Gerak untuk mengatasi kesulitan anak penyandang cerebral palsy dengan kondisi spastik diplegia pada kedua kaki guna memastikan keterampilan motorik sehingga berkembang dengan baik. 3 aplikasi ini pertama di Indonesia dan bisa diakses oleh para guru di layanan distribusi digital secara gratis. Ya, ini memang momennya sekarang ini kita launching supaya dia diakses, nanti kalau ada perlu diskusi itu bisa dengan tim kami. Jadi murah, tidak usah bayar, bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dia berada, kapanpun, siapapun gitu ya. Iringan gamelan rindik yang ditampilkan oleh Dr. Inengah Mariasah M. Hung bersama Imade M. Danaresakti SPD dan Niluh Angelita Paramacitan membuat suasana di auditorium lantai 11 gedung Rektorat UNESA penuh keakraban. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, banyak para tamu undangan berfoto bersama dengan para guru besar yang telah dikukuhkan. Dari Surabaya,
Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini. Saya Intan Syarikula, tetap sehat dan sampai jumpa. We'll be right back.